segap kepada beliau, mohonkan untuk pengajarannya kepada mudah-mudahan menjadi manfaat barakah buat kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Ya pada anteng dah. Kalau ibarat kata geluduk nggak ada petirnya nih ya. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar bi sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar 'inda ni'amillahi wa ifdalah. Amma ba'du, tabarakanil ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadahilnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Summa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibunal karim. Ikhwan jamaah wa bikhusus jamaah Masjid Al-Anfal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan duduknya kita di haflah Masjid Al-Anfal senantiasa Allah curahkan rahmat barakahnya buat kita sekalian. Senantiasa Allah tetapkan iman dan Islam kita. Senantiasa kita ditambah nikmat barakah oleh Allah, dimudahkan kehidupan kita dengan rezeki yang berlimpah, keluarga dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari segala kekurangan maupun kealfaan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, Pak, insyaallah setelah saya akan diiringi dengan pembacaan Maulid Nabi dan juga nanti ada tausiah-tausiah yang lain. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin nggak berlarut sampai lama, mungkin perkiraan 15 atau 20 menit saya bicara karena masih ada 2 tempat saya mengisi taklim di daerah Sawah Baru, keduanya di kediaman saya, rombongan orang-orang dari wilayah Meruya. Mereka memang rutinitas suka hadir untuk mendapat pencerahan-pencerahan. Namun pencerahan yang akan saya berikan pada malam ini adalah tentang kaidah agama. Sebab masing-masing diri kita menyatakan bahwa kita adalah orang beragama. Kalau di Arab itu nggak ada agama, bapak-bapak. Iya, di Arab nggak ada agama itu. Yang adanya dini, betul kagak? Masa orang Arab diajak bahasa Indonesia? Ya Syekh, apa agamanya? Lah orang Arab calak cilok itu, celangak celinguk, ya. Tapi kalau orang Arab dia ngomong, ya Syekh, mahuddin, apa agamamu? Dia jawab itu, wadini al-Islam, agamaku adalah Islam. Yang ada agama cuma di Indonesia doang. Ya, yang ada agama cuma di Indonesia. Di Arab nggak ada agama itu, adanya din. Cuman karena kita perlu paham,
Agama itu bahasa yang diindonesiakan. Asal mustaknya dari kata Jawa. Orang Jawa menyebutnya ageman. Ageman. Diindonesiakan, jangan pakai an ya. Agama. Nggak pakai ageman. Ageman itu bahasa Arab, bahasa Indo, bahasa Jawa. Dia Indonesiakan menjadi agama, dijawakan menjadi ageman. Yang namanya ageman itu pegangan. Betul kagak bapak-bapak? Ya, orang bicara ageman itu pegangan. Cara saya memegang begini. Kalau ini saya pegang cuma satu kata, saya pegang. Suatu saat saya lepasin itu. Lah kerajinan amat saya megangin mic begini berjam-jam, betul kagak? Ya, kayak bapak pakai kopiah, dipegangin kopiahnya berjam-jam, rajin amat. Ya, jadi dengan bahasa agama, bagi kita orang Indonesia, orang Jawa menyebutnya ageman. Ageman itu pegangan. Yang namanya pegangan itu dipegang erat-erat. Dilepas tidak, dibiarkan pun tidak. Itu namanya ageman. Jadi agama yang diindonesiakan mustak aslinya dari bahasa Jawa, disebutnya ageman. Yang ageman itu pegangan tuh. Dilepas dia nggak berani. Coba bapak lepas agama bapak, berani? Kan nggak berani tuh kita ngelepas agama gitu. Udah dah, agama saya berkabur kemana kayak dia balik lagi. Memang burung dara apa? Nih, itu namanya ageman, pegangan. Riwayatnya sampai setetes darah penghabisan, orang berani tampil maju jihad fisabilillah. Itu ageman, namanya itu pegangan kokoh yang kuat. Tapi kalau cuma sekedar bahasa pegang, hitungannya bisa detik, bisa menit, bisa jam, hari-hari nggak mungkin, betul kagak? Ya, namanya agama. Kita memegang agama kita ini sampai terakhir hayat kita, nggak bakal kita lepas itu. Makanya diistilah katakan agama, mustak bahasa katanya dari kata ageman. Diindonesiakan menjadi agama. Sekarang kita tanya nih, kalau kita masing-masing punya agama, bagi kita Indonesia yang ada seperti agama Islam, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha, ya, dan istilah yang lain bagi yang megang kata-kata yang lain dengan bahasa kata agama atau ageman. Lantas kita ditanya atau kita bertanya, apakah agama punya tujuan? Nggak punya tujuan agama, bapak-bapak. Ya, agama diistilah katakan dalam bahasa Jawa ageman, diindonesiakan menjadi kata agama. Lantas adakah agama punya tujuan? Tanda tanya yang gede. Agama enggak punya tujuan. Tapi tiba-tiba kita mengaku bahwa kita punya agama. Tiba-tiba tret lahir, anak siapa itu? Anak Pak Haji Umar. Oh, di sini baru lahir. Tumbuh dewasa punya agama. Lantas ditanya itu, Tong, udah gede Tong? Iya. Be, apa agama entong? Agama Islam Be. Masya Allah, cakep deh nih. Entong tahu nggak tujuan agama yang dianut oleh entong? Ya kata babe sih cuma sholat, puasa, zakat, haji aja. Bukan itu. Ya, kita kan kalau sudah bicara tentang agama kan liputannya nggak jauh, sholat, menanti datangnya Ramadan. Kemarin kita rame-rame nyaksin potong sapi, potong kambing, ya, nunggu nanti keluarga yang pulang dari haji. Agama tidak punya tujuan.
Tapi karena kita berpihak kepada agama, kita meyakinkan bahwa kita adalah orang beragama. Dalam hal ini yang ada di dalam Masjid Al-Anfal mengatakan saya beragama Islam. Cek punya cek, bukan lembaran. Kalau cek punya cek lembaran. Pas dilihat lah, nik betul atas nama si fulan, nik kakak betul atas nama, agamanya Islam. Ya, supaya kita melek nih sebagai orang Islam. Jangan merem-melek, dibilang merem, dibilang tidur, tapi juga ngebayang tidurnya, ya belum pulas. Karena kita berpihak kepada agama yang disebut agama Islam, kan kita berpihak nih. Ditawarin Nasrani, kita nggak ada yang berani. Dikasih tawarin Buddha, kita nggak berani. Ditawarin Hindu juga nggak kita berani, ya? Kata orang Hindu, Om Shanti Shanti Om. Kleneng, ya. Kalau sering nonton bola India. Ya, itu ada bahasa karena kita berpihak kepada agamanya Islam. Lantas apa tujuan kita beragama Islam ini? Hati-hati saudara-saudara. Ini bukan masalah sepele kata-kata begini. Ucapannya remeh, ucapannya sederhana, ucapannya selewat orang juga nggak ngeh. Ucapannya selewat orang juga nggak ngeh. Itu orang Islam lagi ke masjid. Lantas kok ditanya dong, apa tujuan kita beragama Islam ini? Sampai agama itu menjadi istilah kata ageman. Kita pegang seerat-eratnya, kita kokoh permanen di dalamnya. Bahkan petir nyamber pun kita nggak berani melepaskan koridor atas agama Islam yang kita yakinkan. Lantas tujuannya apa ini kita beragama Islam ini? Disebut baca Quran, tunggu setahun sekali datang bulan Ramadan, betul kagak? Kalau datang Ramadan kita baris-baris itu, nggak di rumah, nggak di masjid, getol. Membaca Quran, biar kata nggak hatam 30 itu yang penting dibaca deh itu, betul kagak? Sampai remaja-remaji anak-anak kita kumpul rajin di masjid, hanya sekedar mengeksploitasi supaya membaca Al-Quran. Ini kalau nggak dipelajari dari sekarang, ini bapak-bapak pengertian tentang agama, jadi kita adalah komunitas muslim yang jatuhnya pelin-pelan, kita nggak ngerti, nggak tahu arah tujuan. Jadi tujuan kita berpihak kepada agama Islam, tujuan kita ini biar selamat. Berkah di alam dunia kita selamat, berkah di akhirat pun kita selamat. Jadi tujuan kita ini memotivasi diri berpihak kepada agama Islam. Kita memotivasi diri berpihak kepada agama Islam supaya kita selamat. Sampai-sampai diabadikan Pak Haji selamat, Mas selamat, Bang selamat, ya macam-macam selamat. Ya, jadi tujuan kita beragama adalah untuk selamat. Nah sekarang ditanya nih kita, kalau begitu tujuan kamu beragama Islam supaya kamu selamat dari apa ini? Dikejar-kejar preman kita enggak, ditodong-todong sama orang kita enggak, punya kesalahan sama orang kita lari ngumpet juga enggak. Ya, ada musibah enggak ada malapetaka enggak ada gempa, enggak ada tsunami, enggak ada wabah, anteng-anteng aja. Lantas kita kebingungan, lah saya pengen selamat dari apa ini? Perhatikan kalimatnya baik-baik supaya kita pulang membawa hasil. Kita selamat itu dari kekeliruan tentang ucapan Allah yang kita sebut. Diakui ataukah tidak, sepakat ataukah tidak, kompromi ataukah tidak, bahwa kita hidup di alam ciptaan Tuhan. Coba kalau kita bukan duduk di alam ciptaan Tuhan, kita mau duduknya di mana ini? Di awang-awang kan? Ya, lompat 3 meter aja kita nggak sanggup. Coba dari situ ke situ lari, kita lompat 3 meter, kayak Bruce Lee. Cat!
nggak ada yang bisa kita, ya paling setengah meter kita kalau udah tua. Kalau anak kecil sih fisiknya lentur enak ya, bisa kita lompat 3 meter, nggak bisa. Lantas bahasa selamat bagi kita ini selamat dari kekeliruan tentang ucapan terhadap Tuhan bagi Islam yang disebutnya Allah. Contoh, perhatikan kalimatnya baik-baik. Ini pantat kita bisulan nih. Kalau umpamanya perintah sholat 5 waktu dihukumkannya wajib berjamaah. Kalau sholat 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau diperintahkannya wajib fardu ain berjamaah, tiba-tiba kita ada bisulan, kesel nggak kita mau bisul kita? Ya Allah, gara-gara bisul gue banyak dosa, gue nggak berjamaah, betul kagak? Ya, nyalahin bisul, nyebutnya ya Allah. Tuh, perhatikan kalimatnya. Ya Allah, pantas saya bisulan. Allah perintah, Nabi perintah saya sholat berjamaah wajib. Ini kagak juga kita nggak melakukan sih. Jangankan lagi kita duduk, jalan selangkah aja kecepet mut. Ya, namanya bisu. Bisunya bisu berahma lagi. Satu. Kedua, kita punya urusan tagih menagih sama orang. Ditagih berulang kali sampai kita kenyang dibodohin, kenyang dijanjiin palsu sama orang nih. Kita sebagai piutang penagih, orang memiliki hutang sama kita. Nyebutnya ya Allah juga nggak itu? Ya Allah bang, apa nggak kasihan sama saya? Saya kemarin jalan kaki nih, karena lewat jalan tikus, belasak blusuk, udah nggak punya kendaraan saya. Abang ditagih cuma janji doang pakai HP. Ya Allah, tega-tega banget itu abang sama saya. Betul kagak? Nyebut ya Allah lagi nggak itu? Bisul, ngerentek ya Allah, nagih nggak dapet ya Allah. Dasar memang musim hujan, jalan keburu-buru, kepleset, ngegubrak, ya Allah. Betul kagak? Nyebutnya ya Allah lagi nggak itu? Nyebutnya ya Allah lagi. Atau di galengan nih, di galengan tiba-tiba kita keselandung dari galangan sawah, nyebutnya ya Allah juga nggak itu? Ngegubrak, ya Allah, kepleset anak. Nagih nggak dapat nyebut ya Allah, bisulan nyebut ya Allah, ngegubrak jatuh di galangan sawah ya Allah. Punya saudara memang lingkungan para ustadz, para kiai. Ya Allah, Bang Haji yang bener aja, baru kemarin Habib Segap pengajian di Masjid Al-Anfal, maka senang amat sih ngegosipin orang. Apa nggak tahu dalil hadis Qur'annya Bang Haji? Nyebut ya Allah lagi nggak itu? Ya Allah juga. Tiba-tiba ada juga contoh yang lain, anak kecebur nih, umuran begini nih, yang baju merah nih, gubrak masuk ke kalinya kenceng, orang rame di situ. Si emak bapak teriaknya apa tuh? Ya Allah tolongin tuh anak. Pakai nyebut ya Allah lagi nggak itu? Bohong kalau nggak nyebut ya Allah. Ya Allah tolongin tuh anak saya, ya Allah tolong. Lah di situ yang ada orang semua, kenapa dipanggilnya ya Allah? Kenapa nggak Bang Udin, Bang Amir, Bang Jaki? Betul kagak? Ya Allah bang tolongin ya Allah anak saya tuh. Naik perahu ke Pulau Seribu umpama, perahunya goyang karena gelombangnya tinggi, ngegubrak orang mendak karena pegangannya nggak kuat kan. Keteriaknya apa? Kan ya Allah juga itu. Ingat nggak kejadian tsunami di Aceh? Kita nggak ngerasain di sana, kita ngerasain nonton di TV. Apa teriak kita di dalam TV yang kita ucapin? Ya Allah, masya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh orang cepuh, wah macam-macam. Nyebutnya ya Allah juga nggak itu? Aneh bin ajaib. Sebutannya cuma satu, ya Allah. Aneh bin ajaib, sebutannya cuma satu, ya Allah. Tapi kisah peristiwanya berbeda-beda. Yang tadi bisulan, langkah kedua nagih nggak dapet, ya Allah juga. Punya saudara berkerumun ngegosip karena lingkungan Ustadz Kiai, ngegor juga, ya Allah. Abang-abang sudah berangkat haji 2-3 kali masih juga ngegosip, pakai ya Allah juga nggak itu? Kejebur pakainya ya Allah juga. Masya Allah, satu kata peristiwa yang berbeda
Lantas bagaimana kita memahami tentang sebutan ya Allah itu? Itu kan sebutan latah itu, bukan sebutan zikir. Sebutannya latah, spontanitas. Sebutan atas nama suci. Allah itu sebutan suci itu, ya. Allah itu sebutan suci, nggak bisa dipakai sembarangan itu. Tapi karena kita latah, ya Allah, ya Allah, mendoa jadi sampai, ya Allah. Bukankah engkau melihat dan mengetahui hamba lagi susah, barangkali duitnya buplak jatuh dari langit sekarang, betul kagak? Kan hayalannya begitu, ya. Barangkali ya Allah ada buplak duit sekarang jatuh, saya lagi susah nyari kerjaan. Ngayalnya tinggi nggak itu? Apa nggak disebut latah itu ngomong ya Allah begitu? Apakah jadi zikir kalimat itu? Nggak jadi zikir. Ada resikonya nggak itu? Ada sanksinya nggak itu? Itu kena resiko bapak-bapak, kena sanksi. Contoh, di zaman kampanye orang apakah dengan istilah kata dibunuh kebodohannya, dibunuh rasa malasnya, atau dibunuh apanya? Tapi orang mengatakan betul kagak? Tapi kenyataannya ditangkap ini orang, dipenjara ini tuh orang. Jadi sanksi nggak itu? Sama dengan kita menyebut ya Allah nggak tahu makna tujuannya, tidak menjadi zikir, itu kena sanksi saudara-saudara. Sanksinya dalam bahasa Arab disebutnya istihza, ngewelah, ngehina-hina, padahal kita maksudnya nggak menghina. Karena tadi kebodohan kita masing-masing yang kurang paham, kurang jeli memahami tentang kalimat suci. Bisulang ya Allah, nagih nggak dapat ya Allah, ngegosip ya Allah, ngegubrak ke selambung ya Allah. Ada gempa ya Allah, ya Allah. Sering kan kejadian itu, tiba-tiba gempa, orang di dalam masjid karena goyang kencang, getarannya kencang, nyebut teriaknya ya Allah, bukan ya Allah, bahkan takbir juga gitu. Ikhwan jamaah rahimakumullah, agama bukan tujuan. Karena kita berpihak kepada agama yang kita yakinkan adalah agama Islam, maka otomatis kita punya tujuan. Tujuan kita beragama supaya selamat, lepas dari kekeliruan di dalam mengucap kalimat suci, kata-kata suci. Allah itu kata suci itu, ya. Allah itu adalah kata suci. Kalau kita nggak jeli, nggak memahami, pantas diomong oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yang aku takutkan, ini Nabi sampai khawatirnya tinggi itu. Nabi sampai memiliki kekhawatiran yang amat sangat tinggi. Yang aku takutkan dari kalian sebagai umatku, manakala engkau keliru masuk ke jerumus dalam nilai-nilai musyrik, nilai-nilai murtad, nilai-nilai kufur, itu nawai, nggak ada jalan tobatnya itu. Kalau kita berbuat dosa, merampok, mencuri, membunuh, nauzubillah, berzina umpama nih, itu ada harapan taubat diterima oleh Gusti Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau nggak ada harapan diri kita diterima taubatnya oleh Allah, ini ayat nggak laku nantinya. Kan ada ayat mengatakan, Istaghfirullah rabbakum, buru-burulah kamu minta ampun kepada Allah. Masa iya? Ada jawab nggak ada soal, ada soal nggak ada jawab, mustahil. Masa iya Allah ada kan wujud rupa dosa nggak ada maghfirah, mustahil. Ada wujud rupa maghfirah tapi nggak ada wujud rupa dosanya, mustahil. Ada rupa
Ta'ala diputus oleh Kanjeng Rasulullah, wala tusyriku billah, janganlah engkau musyrik kepada Gusti Allah. Saudara-saudari, encang-encingnya babi, kita punya PR seumur hidup, bukan hanya menunggu datangnya tua. Makanya Nabi perintah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntutlah kamu akan ilmu agar kau mendapatkan anugerah rahmat dari Allah. Cuman kadang-kadang kita suka ngebantah diri sendiri. Udah toh kesana deh, ganti babe ngaji. Babe udah tua, babe udah kenyang itu ngaji, udah dikopok-kopok sama babe dulu. Ya, suka ada begitu nggak nih orang tua? Ya, suka kalah duluan. Masa iya sih kong, engkau nggak mau ngaji, engkau dehennya terlalu banyak, takut ngeganggu orang ngaji. La ilaha illallah, itu alasan yang 1001, betul kagak? Ya. Padahal diomong oleh baginda Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, wa utlubul ilma walau bisin, tuntutlah oleh kamu ilmu. Ini kita punya mulut gatal. Kadang-kadang nyebut sun itu dianggapnya Cina. Cina ada apa kita sebut-sebut? Bukan kita pusing sama orang Cina di Indonesia. Persaingan kerjaan kita kalah melulu, betul kagak? Ya. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah oleh kalian ilmu walau bisin, tanpa syarat. Aduh Pak Habib, bagaimana saya menuntut ilmu kagak gablek duit? Kerja dong. Saya menuntut ilmu nyekolahin anak, manakin anak nggak punya duit. Kamu usaha, kerja, dagang, bisnis supaya ketemu materi, nilai uangnya. Itu namanya walau bisin. Aduh, jauh banget di luar negeri Indonesia. Berangkat kamu naik pesawat. Jangan suka dialas-alasin utlubul ilma walau bisin, tuntutlah oleh kamu ilmu di negeri Cina. Ngapain kita lari ke sana? Mendingan kita ke Mesir. Ada kisah peristiwa Nabi Musa dengan Fir'aun, betul kagak? Atau kita lari ke Mekah dah, ada Haromen Mekah Madinah kota suci. Ngaprak-ngaprak ke Cina ngapain? Ini keliru. Memahami walau bisin bukan negeri Cina, tapi walau bisin itu adalah menunjukkan tanpa syarat. Utlubul ilma, kejar sepengetahuan apa yang kamu dapat walau bisin, sekalipun halang melintang banyak kamu tempuh itu. Namanya walau bisin. Bukan ngaprak-ngaprak ke negeri Cina, ngapain kita? Oh enggak. Ya, kita punya nabi dari negeri Arab, dengan kita ke Arab. Ikhwan jamaah rahimakumullah, saya yakin bapak-bapak masih penasaran. Kelanjutannya nanti insya Allah ada Habib-Habib yang lain. Sebab al-wa'du dain, saya punya janji jam 8, perkiraan saya udah nyampe, ternyata udah jam 8 ini ya. Itu saja bapak-bapak ya, insya Allah tidak mengurangi makna. Ini sudah alhamdulillah, ini orang Masjid Al-Anbal masyarakatnya bisa ketemu ngaji begini. Bersyukur kita. Suatu tempat didudukin oleh ulama, diduduki oleh para habaib, itu menunjukkan sinyal lautan berkah akan datang kemari. Tinggal kita pasang niat masing-masing aja. Ya. Kalau sudah ada satu kampung, satu daerah didudukin oleh para orang alim, apalagi menjurati Rasul, itu ciri-ciri itu tempat akan mendapat berkah dari Allah. Tinggal kita pasang niatnya aja masing-masing. Kalau yang dagang, kita gencar dagangnya. Kalau kita memang pelaku bisnis, kita gencar pelaku bisnisnya, dan lain sebagainya ya. Terlebih anak-anak kita yang masih sekolah nih, kita doakan sebagai orang tua supaya putra putri kita mendapat limpahan berkah di dalam pendidikan ilmunya, supaya sukses. Sebenarnya saya juga masih penasaran ini. Penasarannya saya supaya bapak-bapak pulang ke rumahnya masing-masing membawa bekal nasihat pengetahuan ilmu agama. Tapi karena waktulah yang sehingga mengantarkan saya harus kembali ke tempat. Mudah-mudahan kita ditambah nilai berkah dan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebih saya mohon dibukakan pintu maaf. Hadana wa iyyakum ajma'in salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah